Pasal 16 ayat 19 sampai 40. Saya bacakan ayat 19, Bapak Ibu ayat 20 dan seterusnya kita berbalas-balas. 1, 2, 3. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar kota itu, berkatalah mereka katanya, orang-orang mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rum tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Lalu pembesar kota itu membayarkan pakaian dari tubuh mereka dan bendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara goyah, dan ketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluk lalu berlari masuk dengan gemetar. Tersungkurlah ia depan Paulus dan Silas. Ia menatap mereka keluar sambil berkata, Tuhan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bibur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan mendiamkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa dia dan sisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Wow. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, lepaskanlah kedua orang itu. Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus katanya, pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu, jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, tanpa diadili mereka telah mendera kami, warga negara Roma, di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang berdiri dan membawa kami keluar. Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas telah mereka datang minta maaf lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia, dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan meliburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Bapak Ibu, ini kisah Paulus dengan Silas. Mereka memberitakan Injil di sebuah kota namanya Filipi. Ya. Tetapi apa yang terjadi? Ketika mereka memberitakan Injil di kota ini, mereka mengalami banyak tantangan. Mereka banyak mengalami persoalan. Karena Injil yang mereka beritakan itu mengubah setiap budaya yang mereka hidupi setiap hari. Ya, Injil yang mereka beritakan itu adalah mengubah kebiasaan mereka selama ini. Sehingga ini terjadi sebuah penolakan. Budaya yang selama ini, saya tidak tahu budaya orang Filipi seperti apa.
Mungkin pola-pola dunia atau budaya-budaya dunia ada di sana. Kemabukan, pesta pora, bahkan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Bapak Ibu bisa perhatikan ayat 21 dikatakan begini, dan mereka mengajarkan ada istiadat yang kita sebagai orang Rum tidak boleh menerima atau menuruti. Jadi mereka berpikir bahwa ajaran yang Paulus dan Silas sampaikan ini adalah sebuah adat istiadat yang baru, yang bertentangan dengan budaya mereka, yang bertentangan dengan adat istiadat mereka. Padahal ini bukanlah sebuah adat istiadat, melainkan ini adalah ajaran Injil Kristus yang mengubah setiap pola orang. Yang menjadi pelajaran hari ini untuk kita belajar sebagai orang percaya, bagaimana kita menghadapi sebuah tantangan, bagaimana kita menghadapi sebuah persoalan, bagaimana caranya kita menghadapi. Ini sebuah situasi yang bukan hanya emergensi, tetapi ini mengancam Paulus, ini mengancam Silas, mengancam. Saudara, kalau kita ada dalam kondisi keadaan seperti Paulus dan Silas alami, kira-kira apa yang kita lakukan? Mereka tidak hanya didera, mereka tidak hanya difitnah, mereka diusir. Mereka mengumpulkan massa agar massa ini menolak mereka untuk tidak ada di kota Filipi. Saudara, ini sebuah tantangan yang besar sekali. Mungkin tantangan Paulus adalah tantangan bagaimana Injil harus diberitakan. Dan kuasa kegelapan berusaha untuk menghambat pemberitaan Injil supaya Injil tidak diberitakan. Memang ini adalah cara setan untuk menghambat supaya Injil tidak diberitakan. Ingat baik-baik Bapak Ibu, ketika ada kebenaran, ketika ada berita Injil, pasti ada penghambat. Pasti Tuhan izinkan iblis bisa memakai orang-orang tertentu untuk menghalangi kita. Makanya saudara, kita tidak usah berpikir terlalu jauh. Di dalam keluarga saja, kalau saudara semakin hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka ada gejolak dari samping kiri kanan, bisa di antara keluarga kita akan melawan kita. Nah, hari ini kita belajar dari kisah Paulus dan Silas, bagaimana mereka menghadapi persoalan tantangan yang terjadi dalam hidup mereka, dalam pelayanan mereka. Bapak Ibu bisa melihat ayat 25. Ayat 25. Kita baca sama-sama ayat 25. 1, 2, 3. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Jadi artinya Paulus itu dan Silas tengah malam. Kira-kira tengah malam jam berapa? Biasanya tengah malam jam berapa? Hah? Jam 12. Jam berapa? Jam 1? Jam berapa? Jam 2? Jam 3? Jam 5? Wah, jam 5 mah bukan jam tengah malam itu. Itu membuat jam sendiri tuh. Jam berapa kira-kira jam tengah malam? Ya tengah malam itu ya jam 12. Kosong-kosong. Ya. Ini Saulus dan Silas itu mereka berdoa, bukan hanya berdoa tapi menyembah. Alkitab bilang orang-orang hukuman lain, artinya narapidana yang lain, itu mendengar Paulus dan Silas begitu sungguh-sungguh, begitu kencang berdoa dan menyembah Tuhan. Banyak sekali cara-cara dunia. Kalau keluarga kita difitnah, kita harus balas dengan apa? Dengan kejahatan. Kalau kita dihina, kita harus membalas dengan apa? Kejahatan. Paulus, mereka tidak hanya diusir dari kota Filipi, mereka malah dilaporkan kepada pembesar, mereka dilaporkan kepada pemerintah.
sehingga mereka dipenjarakan, mereka ditangkap. Ini sebuah tantangan yang luar biasa. Ini sebuah pergumulan bagi Silas dan Paulus, pergumulan yang bukan ringan. Ini pergumulan yang sangat berat. Tapi bagaimana sikap Paulus dan Silas menghadapi tantangan ini? Saudara kalau punya keluarga dipenjarakan, apa yang saudara lakukan? Saudara mungkin datangin penyidik, saudara mungkin datangin polisi, saudara mungkin datangin apa? Kepala polisi mungkin saudara mencari pejabat untuk menyampaikan sebuah aspirasi, menyampaikan suara hati saudara, supaya saudara diberikan apa? Pertolongan. Saya ingat sekali waktu adik bungsu saya itu ditangkap. Kita keluarga sudah berunding, kita pakai metode ini. Kita harus bayar pengacara dan harus bebaskan dia. Memang hukumnya begitu, ya kan? Tapi waktu setelah penguburan om saya, kakak saya semakin mendesak saya. Bagaimana kita harus bebaskan adik saya? Adik saya setiap malam telepon saya, bagaimana supaya dia dibebaskan dari penjara. Dia berkali-kali mengancam bahwa dia harus bunuh diri kalau tidak dibebaskan. Tetapi dalam hati kecil saya itu ada semangat yang berkobar, ada sukacita yang luar biasa, adalah berdoa. Karena saya tahu bahwa keadaan keluarga saya, kakak adik saya itu hidup dalam kesusahan. Untuk kita bisa membayar pengacara, lawyer, bisa 5-10 juta, mungkin kita meminjam ke orang lain. Artinya berhutang. Tiba-tiba saudara, saya berdoa pagi hari. Saya lagi duduk di gereja. Pagi hari saya duduk di gereja. Tiba-tiba ada seorang penyidik telepon saya. Pak, minta tolong Pak, datang ke kantor polisi dan kita akan bicarakan. Kami sebagai penyidik, kami kanit membantu Bapak untuk mediasi dengan keluarga korban untuk menyelesaikan masalah. Lalu singkat cerita, ternyata kakak saya sudah datang di Polres. Mereka sudah berjumpa dengan penyidik. Saya ditunggu. Ketika sampai di penyidik, akhirnya hari itu proses terjadi. Adik saya harus dibebaskan, dikeluarkan. Ya. Tadi kita sudah berpikir kita akan keluarkan uang sekian untuk membayar. Tapi Bapak Ibu tahu hari itu kita tidak mengeluarkan uang sebesar itu untuk membebaskan adik saya. Nah, mari kita lihat kisah daripada Paulus dengan Silas ini. Ketika mereka dipenjarakan, dikatakan bahwa mereka orang Roma. Mereka punya hak asasi sebagai warga negara Roma. Mereka harus dibebaskan oleh pemerintah. Karena bagi mereka, bahwa mereka tidak melakukan pelanggaran. Mereka hanya memberitakan Injil. Saudara mau terima atau tidak terima, itu adalah hak kita. Tetapi beberapa orang menghasut supaya Injil tidak diberitakan. Beberapa orang menghasut para pembesar pejabat supaya mereka didera, mereka ditangkap, mereka dipenjarakan. Apa yang Paulus dan Silas lakukan? Tengah malam, Bapak Ibu, biasa jam tengah malam itu jam tantangan, betul? Orang di jam itu untuk doa itu suka. Apalagi saudara habis makan, habis saudara nonton, saudara habis cerita, jam kosong-kosong, itu biasanya saudara sudah ada di alam lain. Ya. Tetapi Silas dan Paulus dikatakan apa? Mereka berdoa dan mereka menyembah Tuhan, menyanyikan puji-pujian. Bahkan orang-orang yang ada di sekitar mereka, para narapidana yang lain, mendengarkan Paulus dan Silas sedang menyembah Tuhan. Saudara tahu, inilah yang namanya pola kerajaan Allah. Kalau pola dunia, kita bisa melakukan dengan cara yang lain. Kita bisa sogok,
Dan kita selalu berdalil bahwa ini yang dunia butuhkan, yang Allah rindukan dari setiap kita, apapun persoalan kita hari ini. Mungkin saudara bilang begini, Pak Pendeta, saya punya masalah keuangan, saya punya masalah keluarga, saya punya masalah anak. Malam ini, kalau Paulus dan Silas pernah dimasukkan dalam penjara, dan ketika mereka berdoa, ketika mereka menyembah, mereka menyanyikan kidung pujian, Allah bekerja di sana. Allah bekerja di sana. Apa yang terjadi ayat 26? Baca sama-sama ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara perhatikan ayat itu. Dikatakan apa? Maka terjadilah apa? Gempa yang luar biasa. Kenapa terjadi gempa? Karena Allah bekerja di sana. Kalau Allah turut bekerja, maka terjadi lebih dari gempa. Dikatakan apa? Sendi-sendi penjara itu apa? Goyah. Saudara, baru kemarin tuh gempa, baru 5,6. Saudara, saya tanya, Pastori bagaimana? Pastori kesana kemari, ya, itu baru 5, sudah terjadi sebuah gempa yang luar biasa. Tapi ini dikatakan sendi-sendi penjara itu goyah. Saudara pernah? Itu goyah, bunyi besinya goyah, saudara. Saya nggak tahu berapa lama goyahnya. Saya mau bilang Bapak Ibu, doa tidak sekedar menggelisahkan hati musuh kita. Doa tidak hanya menggelisahkan orang-orang yang menjadi tantangan kita, tetapi doa bisa mengubah orang itu. Doa itu bisa membuat orang itu berbalik kepada Tuhan. Ayatnya berikut dibilang begini, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Doa itu membuka pintu berkat. Doa itu membuka apa? Pintu pertolongan. Doa itu membuka segala pintu-pintu yang saudara butuhkan, jalan keluar. Doa. Saya tanya, kemarin ada seorang muda, saya bilang begini, kamu setiap pagi berdoa? Oh, doa apa? Kamu berdoa berapa lama? Ya Pak, paling lama 5 menit. Lalu saya bilang, itu doa tuh pamit. Karena kalau orang pamit kan cuma bilang, ya saya mau pulang. Ini doa 5 menit. Silas dan Paulus, mereka lebih dari 1 jam. Mereka berdoa menyembah Tuhan. Kenapa mereka terus menyembah, terus berdoa, sampai terjadi lawatan Tuhan di atas penjara? Perhatikan baik, ayat 29 dan 30 dikatakan begini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluk, lalu berlari masuk dengan gemetar. Tersungkurlah ia depan Paulus dan Silas. Ayat 30, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, dan seisi rumahmu. Lalu ayat 32 dia bilang begini, lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumah. Bayangin, doa itu bisa mengubah. Doa bisa mengubah seorang kepala penjara yang diberikan mandat oleh penguasanya. Jaga mereka supaya mereka jangan sampai lolos, mereka jangan sampai keluar dari belenggu tahanan. Saudara, hari ini kalau saudara mau keluar dari belenggu kemiskinan, doa. Kalau saudara hari ini diikat oleh belenggu dunia, pola dunia, saudara harus, jawaban saya cuma satu, doa. Kalau doamu hari ini sepertinya Tuhan tidak mengerjakan sesuatu, bukan karena salah Tuhan, tapi doa kita harus lebih dipertajam, lebih dalam. Mungkin saudara hari ini mungkin nyanyi lagu, ya mungkin biasa-biasa, tapi saudara mungkin lebih pertajam, lebih
seperti Silas dan Paulus. Mereka tidak sekedar menyanyikan lagu, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Saudara, kalau saudara cuma nyanyi lagunya, imanku bersepakat, ini nyanyi tengah malam, saudara. Aku punya Tuhan yang, saudara, tapi kalau orang sungguh-sungguh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Saudara, kalau saudara menyembah hanya bunyi cicak, saudara bisa terpengaruh dan hilang fokus. Saudara belum masuk seperti pola penyembahannya Silas dan Paulus. Ini tengah malam. Tengah malam itu banyak tantangan, saudara. Terkadang jendela goyah. Saya ingat ada jemaat kita, dia sementara menyembah di kamar, dia cerita, dia menyembah. Tiba-tiba penyembahan pertama naik, ada orang panggil namanya dia. Dia makin kuat menyembah Tuhan. Dia sembah Tuhan lebih kencang lagi, semakin kencang. Sekarang bukan orang itu panggil namanya dia, dia ketuk jendelanya, dia panggil namanya. Dia makin kuat menyembah lagi, semakin kuat, saudara. Dia bilang, semakin kencang Tuhan semakin kencang suara itu panggil namanya, dan semakin kuat. Bapak Ibu tahu, dia waktu dengar itu, dia nggak lanjut menyembah. Dan dia bilang, jangan-jangan ini suara. Dia bilang, jangan-jangan ini suara Tuhan, suara setan. Masa ada orang lagi berdoa, tiba-tiba setan panggil, Ibu Betlin, kan tidak mungkin. Saudara, Ibu Betlin lagi berdoa, Tuhan, jaga suami saya. Terus ada orang teriak di belakang, Betlin nambahin. Saudara bilang apa? Saudara, ini yang pernah dialami oleh siapa? Samuel. Dipanggil oleh Tuhan. Saudara, saya tanya jemaat ini, terus ibu waktu itu menyembah bagaimana? Aduh, saya langsung berhentikan menyembah, bulu-bulu saya merinding semua. Saya bilang, tidak semuanya bulu kuduk merinding itu adalah setan. Saudara menyembah aja dengan Tuhan, itu merinding, saudara. Dia bilang, Pak, tapi suara saya jelas dipanggil. Bersyukur, Pak, ibu dipanggil suara. Daripada nggak dipanggil. Ini Silas dan Paulus lagi nyembah Tuhan, lagi nyanyi kidung pujian, mereka lagi memperkatakan doa profetik di atas penjara itu. Tiba-tiba Tuhan mulai goncangkan penjara. Orang-orang tahanan yang ada di sekitar mereka mulai kebingungan. Dan Alkitab bilang apa? Tuhan membuka pintu-pintu dan mereka boleh keluar tanpa dijaga oleh penjara. Saudara berdoa supaya sendi-sendi kemiskinan, sendi-sendi kemiskinan itu Tuhan patahkan. Sendi-sendi kutub harus dipatahkan oleh apa? Oleh doa. Kalau saudara, ini saya bilang, siapa di sini yang suka berdoa tengah malam? Siapa di sini yang suka berdoa tengah malam? Betul nggak ini? Doa cuma 2-3 menit. Siapa yang suka berdoa? Saya sering kali berdoa jam 12, jam 1, jam 2, jam 3. Bapak Ibu, itu jam tantangan. Tetapi kalau saudara bisa menyembah seperti apa yang dilakukan Paulus, Tuhan tidak sekedar menggoyangkan sendi-sendi penjara itu goyang. Tuhan tidak sekedar membuka pintu, banyak pintu bagi Paulus dan Silas. Tapi Alkitab bilang apa? Orang-orang yang ada di sekitar mereka, kepala penjara, orang-orang yang menjaga penjara, pejabat-pejabat di tahanan itu bertobat. Dan Alkitab bilang apa? Dia ketakutan karena dia melihat Tuhan bekerja. Saudara bisa berdoa, orang-orang di sekitar kita sampai ketakutan. Saudara pernah mengalami doakan orang? Saya berkali-kali berdoa dan Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa. Bahkan saudara, sampai kalau saudara ada di pola ini, seperti yang dilakukan oleh Silas, seperti yang dilakukan oleh Paulus ini, saudara, rumah kita,
Orang yang pakai ilmu kuasa kegelapan baru injak rumah kita gelisah. Orang yang tidak membiasakan dirinya untuk berdoa, ya, kebalikannya terjadi. Bukan sendi-sendi penjara yang goyah, tapi sendi-sendi kehidupan yang goyah. Ya, umur masih muda, so jaga tergemetar. Nah, Bapak Ibu, saya mau bilang, kita seringkali kalau sakit, paling kita mengeluh dan teriak apa? Sakit. Dan kalau kita sudah sakit, yang kita cari adalah apa? Obat. Teman saya, dia bilang begini, saya sakit mah. Lalu apa yang kamu lakukan? Dia bilang, saya cari obat amoxicillin. Saya minum supaya mah saya sembuh. Lalu saya bilang, setelah kamu minum amoxicillin, apakah mahmu sembuh? Dia bilang, tambah kamu. Saudara, terkadang kita bilang begini, iman itu harus disertai dengan apa? Tindakan. Betul. Saudara, apakah doa itu bukanlah bagian dari tindakan iman? Saudara perhatikan, ketika saudara susah, ketika saudara dalam pergumulan, saudara didesak, harus hari itu harus punya uang sekian, harus bayar tanggungan, tanggung jawab saudara sekian. Apa yang saudara lakukan? Saudara akan menjadi orang yang panik pada hari itu. Saudara akan keliling di kota ini, cari dari rumah ke rumah, dari teman ke teman, sampai pada akhirnya saudara kecapean dan tidak dapat apa-apa. Ada jemaat kita kemarin bersaksi. Dia bilang, Pak Gembala. Saya bilang, gimana Bu? Saya mau bayar cicilan. Saya hari itu makan pun tidak punya. Saya nggak punya apa-apa Pak. Lalu saya bilang, apa yang Ibu lakukan? Saya datang di hadirat Tuhan. Saya masuk ke dalam kamar. Saya menyembah dengan sungguh-sungguh. Saya berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan saya bilang sama Tuhan, saya percaya Tuhan sanggup menyediakan apa yang saya harapkan hari ini. Tuhan pasti berikan jalan keluar. Karena dia berdoa sungguh-sungguh, seperti yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Penjara sendi-sendi penjaranya goyah. Hari itu juga jemaat ini berdoa. Dan sendi pengharapan, sendi keraguannya, sendi kekhawatiran itu goyah. Lalu dia bilang, puji Tuhan, habis doa Pak Pendeta, ada orang yang menolong saya, ada orang memberkati saya lebih dari yang saya minta. Saya bisa membayar tagihan dan sisanya saya bisa beli makan. Bapak Ibu, saya tidak sekedar mengkhotbahkan apa yang Silas dan Paulus alami, tapi saya bukan seringkali mengalami hal-hal ini. Saudara, hari ini saja, hari ini ada hal perkara yang mustahil Tuhan bekerja. Saya bilang sama teman-teman saya beberapa orang, kalau kamu cuma mengandalkan uang, kamu mengandalkan pangkat, semua akan sia-sia. Saya bilang, apa yang harus kita lakukan? Bergandeng tangan. Hari ini kita satukan hati, sembah Tuhan, tinggikan Tuhan. Kita nggak usah minta apa-apa, tinggikan Tuhan aja. Kita berdoa saja. Nanti Tuhan akan bekerja. Apa yang terjadi hari ini? Tuhan turun tangan, Tuhan menolong. Semua orang yang kita jumpai itu murah hati. Tuhan buka jalan, sama seperti yang Paulus dan Silas alami. Tuhan membuka banyak pintu. Saudara, jangan remehkan doa. Kalau doamu hari ini belum sampai pada pola yang dilakukan oleh Silas dan Paulus, ya, dan saudara belum mengalami pintu-pintu Allah bukakan, kalau saudara mau mengalami, bahkan pintu-pintu yang Allah bukakan bagi Silas, ya, dan Paulus, itu berdampak orang-orang ada di sekitar kita. Mereka dijamah oleh Tuhan, mereka bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Ini doa yang luar biasa. Saya mendorong kepada jemaat-jemaat Tuhan malam ini, doa kita harus lebih. Ada juga saudara orang nyanyi, kita udah nyanyi sampai rahang, itu
Coba kalau dia marah, bukan hanya keluar rahang, lidah pun bisa keluar. Untuk bisa nyanyi, saudara. Ini nyanyi loh, memuji Tuhan loh. Tapi kalau saudara tinggikan Tuhan, biarkan Tuhan yang bekerja. Satu tuh dengan satu kesaksian. Sadrak, Mesak, Abednego. Saudara masih tahu ceritanya? Mereka diperhadapkan dengan sebuah persoalan. Mereka bekerja di istana. Sekarang raja bilang begini, kamu harus menyembah kepada Tuhan, kepada Allah yang aku sembah. Sadrak, Mesak, dan Abednego bilang begini, kami tidak akan menyembah kepada Tuhan yang kau percaya. Kami tak menyembah kepada Allah kami, Allah yang menolong kami, Allah yang membebaskan kami, Allah yang memberkati kami. Oke, raja bilang, oke, buktikan Tuhanmu bahwa Tuhanmu sanggup menolong. Saudara perhatikan, raja perintahkan prajuritnya, panaskan api 7 kali lipat. Dan raja bilang apa? Sampaikan 3 orang Ibrani ini ke dalam 7 api yang menyala. Campakkan. Saudara, apa yang terjadi? Apakah Sadrak dan Abednego bilang begini, tolong kami, tolong panggilkan kami Basarnas untuk padamkan api ini? Apa yang Sadrak, Mesak, Abednego lakukan? Mereka semakin kencang dan kuat menyembah Allah. Mereka semakin kuat berseru kepada Allah. Dan raja menyaksikan mereka tidak hanya 3 orang dibuang dalam 7 api yang menyala. Tadi ada 4 orang. Berapa orang? 4 orang. Siapa satu orang itu di tengah-tengah mereka? Allah hadir di sana. Allah hadir. Allah akan bekerja lebih dahsyat kalau ada orang-orang percaya, berdoa dengan sungguh-sungguh, menyembah dengan sungguh-sungguh. Tuhan akan melakukan sesuatu yang mustahil. Perkara yang sulit itu menjadi mudah. Saudara perhatikan Daniel, sama bekerja di istana, dipaksakan harus menyembah kepada Tuhan yang raja mereka sembah. Daniel tidak percaya. Bahkan makanan pun yang disajikan kepada raja, Daniel tidak menajiskan. Daniel punya komitmen. Daniel punya komitmen, punya prinsip, punya pola kerajaan Allah. Dia nggak mau menyentuh makanan yang sudah diberhalakan, makanan yang sudah diritualkan kepada Baal, kepada dewa-dewa mereka. Raja perintahkan dibuang kemana? Gua Sinai. Saudara, apakah ketika dibuang ke dalam gua Sinai, Daniel berteriak dan Daniel habis dimakan? Alkitab bilang justru singa itu menjadi apa? Menjadi jinak. Saudara, apa yang Daniel lakukan? Alkitab bilang 3 kali sehari Daniel berdoa. 3 kali sehari Daniel berdoa. Tidak tahu 1 kali berdoa berapa jam, tidak tahu. Tetapi dikatakan dalam 1 hari 3 kali Daniel berdoa. Daniel tidak hanya berdoa, Daniel puasa. Dia berdoa dan puasa, dan Allah mengerjakan sesuatu yang mustahil, yang tidak mungkin diselamatkan. Justru ketika Daniel berdoa, ketika Daniel berpuasa, Allah bekerja, raja berdoa. Sadrak, Mesak, Abednego ketika mereka berdoa dengan sungguh-sungguh menyembah, Allah bekerja menolong mereka, membebaskan mereka dari perapian yang menyala 7 kali lipat. Raja berdoa, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya kepada Allah orang Ibrani. Saudara-saudara, dedikasi dan diberkati oleh Tuhan. Kalau doamu hari ini hanya untuk mendapatkan apa yang saudara harapkan, tapi tidak dapat menyentuh orang lain, doa kita belum mengalami seperti yang dialami oleh Silas. Doa kita tidak sekedar apa yang kita harapkan kita terima, tetapi biarlah doa kita juga menjamah orang lain. Kita mulai perbiasakan di rumah kita, besok atau nanti malam, besok pagi atau besok malam, saudara, kita mulai perbiasakan seperti yang dilakukan oleh Silas dan Paulus ini. Doa.
Saudara berdoa, lebih sungguh, sudah akan mengalami.